sudah aware dengan persaingan kita di luar, karena persaingan itu tidak hanya dari dalam politik, tapi dari luar, dari industri. Bagaimana lulusan itu bisa dia gampang diserap dan disalurkan ke industri pariwisata. Dalam hal ini kami di industri tentunya sangat senang sekali untuk bisa melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi. Jadi tetap optimalkan waktu kalian untuk mengisi sembari mendapatkan pekerjaan. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Bangun, kejar mimpimu, atau lanjutkan tidur Anda untuk melanjutkan mimpi yang tertunda. Berkaca, bersama kita bicara. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Oh iya, pandu oleh host sebelumnya sudah dibantu oleh host yang keren-keren banget nih. Nah, di episode ke-22 kali ini bersama saya kembali Rama Nareswari di podcast Berkaca bersama kita bicara. Senang sekali bisa menyapa kembali Sobat PNB dalam podcast ke-22 kali ini. Selamat datang di podcast Berkaca yang menjadi wadah untuk bersama kita bicara berbagai hal di DPK Kampus, profiling, dan sisi humanis yang dikupas secara tuntas di sini. Kali ini kita sedang berada di Hotel Bintang 5 yakni Sanctuary Suites and Villas Ubud, Bali. Dan di episode ke-20 kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai manfaat pendidikan politeknik dalam dunia industri dari perspektif profesional. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu general manager yang sukses di industri perhotelan. Yap, beliau adalah general manager Sanctuary Suites and Villas yang berlokasi di wilayah Ubud, Bali yang merupakan hotel bintang 5 terletak di Desa Singapadu di wilayah selatan Ubud. Keren banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama tamu kita. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Sebelum lanjut, kita berdiskusi nih. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat PNB yang makin semangat nih nontonnya. Halo, selamat siang Sobat PNB. Perkenalkan, nama saya Oscar Bali. Saat ini saya sebagai general manager di Sanctuary Suites and Villas. Halo Pak Putra. Jadi selamat datang di podcast Berkaca Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Bolehkah sedikit tentang latar belakang Bapak, karir Bapak tentunya di industri perhotelan atau pariwisata sehingga bisa sukses di posisi yang saat ini? Baik, jadi kalau berbicara karir di industri pariwisata, saya sudah hampir 25 tahun di industri pariwisata. Dan tentunya kalau diceritakan secara detail kayaknya tidak cukup waktunya ya, karena cukup lama sekali ya perjalanan. Walaupun kalau disebutkan mungkin sekitar 24 hari ya. Jadi baik, jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman, jadi saya juga mengawali dengan mungkin nantinya adik-adik yang lulus di kampus. Jadi pada saat saya dulu tamat, saya sempat mengalami yang namanya susah cari kerja. Ya. Hal pertama yang saya pikirkan waktu itu bagaimana kita tetap dekat dengan lingkungan, bahwa kita menjadi networking. Jadi pada saat itu saya habis kuliah, saya mencoba mencari yang namanya pelatihan-pelatihan dan juga melanjutkan PKL, sehingga saya merasa pada waktu tidak putus, ada waktu untuk terus belajar. Jadi pun tujuan saya di front office, jadi banyak hal yang sudah saya lewati, pengalaman pada saat disruption, kondisi perusahaan yang tidak bagus, sampai akhirnya saya pernah ke luar negeri untuk bekerja di industri perhotelan. Saya balik dalam kondisi juga ini juga keputusan adik-adik jangan pernah berhenti belajar. Jadi pada saat saya juga di industri, saya melanjutkan lagi kuliahnya untuk program magister S2. Keren sekali, tangan dulu dong buat narasumber kita. Ini benar-benar keren sekali ya, dari awal mulanya, dari yang dari pelatihan networking, begitu juga pelatihan virtual ini tentu hal penting sekali ya Bapak, karena bisa langsung mempraktekkan apa yang harusnya ada di industri begitu Pak. Dan Bapak juga tidak sampai di sana, Bapak juga melanjutkan magister Bapak untuk mendalami ilmu tersebut sehingga sampai di posisi saat ini. Baik,
Oleh karena itu, bagaimana pesan Bapak terhadap pendidikan vokasi? Karena melihat pendidikan vokasi ini tentunya lebih mengedepankan praktek, ketimbang dari teori saja. Dan karena itu, maka kami akan melakukan pengalaman lebih seperti PKL atau pelatihan yang sudah Bapak ciptakan tadi, khususnya di Politeknik Negeri Bali. Nah, dari perspektif seorang profesional di industri profesional seperti Bapak. Baik, tentunya kalau dari sisi saya seorang praktisi di industri, tentunya vokasi adalah suatu jawaban untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pelatihan yang secara cepat dibandingkan dengan pendidikan tinggi lainnya. Bukan berarti pendidikan tinggi lainnya tidak bagus, tapi dengan vokasi kesempatan untuk bisa langsung praktek, kesempatan magang, dan belajar tentang apa yang dilakukan itu lebih terbuka. Jadi sangat bagus sekali dalam era di mana kita sekarang dituntut untuk lebih proaktif, lebih cepat bisa mengasah tentang skill yang dibutuhkan di industri pariwisata. Benar sekali. Kalau saya mau tanya, apa skill yang sangat dibutuhkan di industri pariwisata yang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang skill yang diperlukan pariwisata, tentunya kita sudah paham sekali ada yang namanya hard skill sama soft skill. Tapi kalau yang bicara soft skill, nah ini adalah salah satu yang sangat dibutuhkan di mana di industri pariwisata buat tentunya adik-adik yang nantinya bagaimana melanjutkan atau terjun ke industri. Soft skill, hal yang dasar adalah bagaimana kita berperilaku. Itu semacam pedoman kita beretika, bagaimana kita bisa menghormati tatanan dalam berlaku di industri. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik nantinya dengan customer, dengan atasan kita, dengan kolega. Bagaimana kita bisa komunikasi teamwork, bekerja sama dengan tim tentunya, karena kalau kita kerja terutama di industri pariwisata, kita tidak bisa sendiri, harus dengan tim. Di situ kita bisa adaptif, karena di industri pariwisata tidak bisa dibilang stagnan, itu akan berubah setiap saat. Kita harus bisa, dan banyak hal sebenarnya harus dipersiapkan bagaimana kita menyikapi untuk bisa terjun ke industri pariwisata. Nah, dari sisi industri ini, apa yang menjadi pertimbangan utama ketika merekrut lulusan politeknik dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya? Tentunya Sobat ini pasti ingin tahu nih, apakah mereka memiliki perbedaan dari yang lainnya dan apa sih pertimbangan utamanya? Baik, kalau kita berbicara dengan metode rekrutmen, tentunya kan ada yang namanya verifikasi di awal oleh dari tim human resources, yang mana kan dilihat dari bagaimana portofolio mereka, apakah mereka punya pengalaman kerja sebelumnya, bagaimana, apakah mereka pernah mengikuti pelatihan sebelum dipanggil untuk lakukan interview yang mana pastinya dia tahu tentang behavior, bagaimana mereka berperilaku pada saat mereka datang, bagaimana mereka berkomunikasi, dan tentunya kesiapan itu yang diperlukan. Jadi disampaikan tadi, kalau memang ada kesempatan improve your technical skill untuk bisa berkompetisi dengan yang lain. Ya, satu itu juga yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa improve tentang soft skill. Jadi kalau ditanya kembali pilih mana, soft skill atau hard skill, keduanya saling melengkapi. Tidak bisa ada yang dominasi, karena kalau kita pintar di soft skill tapi hard skill kurang, ya tentunya kan akan jadi pertimbangan untuk tidak dilihat. Tapi in the beginning paling nggak kita bisa showing bahwa kita punya keterampilan dalam operasional, dan kita dipanggil, kita tunjukkan soft skill kita, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, itu akan suatu nilai plus di dalam rekrutmen. Karena kalau kita sudah bisa berperilaku yang baik, di kami catatan selain kita melakukan reference check pada stage interview, reference check itu adalah suatu metode di mana kami ingin mengetahui perilaku si kandidat tersebut dari previous employer. Jadi di mana dia kerja sebelumnya, kita tidak tahu. Dan yang terakhir kami menggunakan metode adalah kita mencoba find out bagaimana si kandidat itu berperilaku dalam media sosial. Apakah dia bisa menggunakan medsos secara bijak, atau bisa digunakan medsos itu bagaimana mereka biasanya kan menjelekan orang dan lain sebagainya. Setelah kita lihat. Jadi jejak itu selalu kita lihat ya, previous gitu. Dan improvement itu penting sekali, karena kalau kita lihat nih dari perkembangan mahasiswa, karena saat ini sudah marak ya, ada program-program yang melatih mereka balik lagi ke soft skill dan hard skill begitu ya. Jadi kalau teman-teman nih melihat ada kesempatan, baik itu organisasi, peluang bekerja, atau nanti bisa magang di tempat-tempat lain, ambil saja, karena itu secara tidak langsung akan memberi
memberikan efek yang signifikan untuk kalian sendiri, baik itu untuk improvement soft skill atau hard skill kalian. Karena apabila kalian berusaha di saat itu akan menjadi pertimbangan di masa depan, di pilihan nanti ke depannya. Karena previous itu sangat dilihat sekali bagaimana kita lihat ke depannya untuk proses seleksi itu sendiri, begitu. Nah, bagaimana dunia industri ini mendukung atau bekerja sama dengan institusi seperti Politeknik untuk memastikan lulusan siap kerja? Pastinya industri tidak hanya memikirkan dari individual saja, karena bisa dipersiapkan dari kerjasama dengan industri. Tapi bagaimana pendapat soal itu? Baik, jadi itu sangat menarik sekali. Jadi kami sering kemarin mendapatkan informasi bahwa ada semacam gap antara informasi dan dapat. Kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan di industri pariwisata bagaimana susahnya mencari karyawan. Tapi di satu sisi kami mendapatkan informasi dari para akademisi banyak sekali lulusan yang belum bekerja. Berarti ada semacam board atau gap yang mana ada lulusan yang belum bekerja, sedangkan dari pihak industri pariwisata atau perhotelan belum mendapatkan karyawan. Nah, artinya dengan program vokasi atau penguatan kurikulum yang tentunya kita sedang dengan Dika, ada semacam koneksi penyampaian informasi bahwa bagaimana lulusan itu bisa dia gampang diserap dan disalurkan ke industri pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini kami di industri tentunya sangat senang sekali untuk bisa melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi, karena kami sangat meyakini bahwa kami pertama akan mencari anak-anak magang, dan anak magang tersebut kami seleksi menjadikan karyawan. Kami lebih mempercayai atau lebih terbuka pada saat mereka magang. Jadi di sana terlihat keterbukaan dan tidak ada kamuflase. Jadi pada saat mereka magang selama bisa dibilang ada yang 6 bulan, jadi prosesnya terlihat bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berperilaku dan beretika, sehingga itu membuat nilai plus buat mahasiswa tersebut kalau mereka sudah selesai kuliahnya untuk kami rekomendasikan atau kami rekomendasi kalau ada potensi. Tidak langsung itu jadi proses seleksi juga ya. Betul sekali. Daripada kita mempertimbangkan hal yang baru, mengapa kita tidak lihat dari proses yang sudah ada, jadi yang sudah dikerjasamai oleh institusi tersebut. Betul sekali. Terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya dengan kami juga. Dengan senang hati. Saya ingin mengetahui nih, apa saja saran Bapak untuk mahasiswa Politeknik agar bisa memanfaatkan waktu kuliah mereka sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nantinya. Baik, jadi untuk sobat mahasiswa PNB yang saat ini mungkin lagi kuliah, jadi benar-benar sering manfaatkan waktu luang kalian. Karena kenapa? Ya, di dalam era sekarang ini persaingan sangat masif sekali. Jadi yang terpenting networking. Networking itu bagaimana kita mendapatkan informasi yang sangat relevan dalam dunia yang saat ini. Yang kedua, kita bisa mendapatkan upgrade knowledge. Ya, yang ketiga mungkin kita perlu mentor yang memberikan masukan-masukan bagaimana nantinya pada saat kita memasuki dunia kerja. Jadi sebisa mungkin tetap join dalam setiap ada seminar misalnya. Seminar itu ada sangat banyak sekali, ada yang berbayar, ada yang gratis. Mungkin silakan ikut gratis, itu ada yang offline dan online. Paling enggak kita terus mendapatkan ilmu untuk improvement. Tidak selalu ya kita mengikuti kegiatan sebanyak-banyaknya, karena itu pasti akan memperbanyak relasi kita atau networking kita. Kita bisa dapat informasi baik bisa secara cuma-cuma ya, karena kan kita istilahnya bisa mulut ke mulut, one on one gitu. Kita bisa dapat informasi. Ada satu hal yang kalau meskipun misalnya kita pintar, tapi kita tidak mengetahui adalah yang namanya frekuensi. Mungkin kita ada peluang yang ada ya percuma juga. Iya, benar. Tapi dengan adanya informasi networking, kita akan menemukan peluang yang benar-benar relevan dengan skill yang kita. Kemana kita salurkan pintaran kita apabila kita tidak punya ruang untuk mengeluarkan pintaran kita tersebut, begitu kan ya? Sama dengan saya sampaikan tadi di awal. Dulu waktu saya tamat kuliah, saya langsung terbiasa tunggu 6 bulan sudah dapat kerja. Tapi pada saat 6 bulan itu saya gunakan waktu untuk mencari training lagi, untuk menambah informasi, untuk menambah networking. Dan benar, saya mendapatkan kerja karena networking tersebut. Jadi bayangkan kalau saya selama 6 bulan diam, mungkin saya udah lupa lagi dengan materi kuliah yang saya dapatkan, sehingga saya mungkin tidak akan kerja di pariwisata. Karena gap tersebut ya. Betul. Karena gap tersebut ini bisa memperlemah
skill kita tidak langsung. Kalau kita gunakan gap tersebut untuk hal-hal yang fokus dengan tujuan kita, pasti akan lebih sekali memperluas peluang kita ke depannya, begitu Pak ya. Betul sekali. Nah, apa nih masukan Bapak untuk Politeknik Negeri Bali agar semakin relevan dengan kebutuhan industri? Ya, kalau untuk berbicara tentang masukan kepada kampus tinggi vokasi Politeknik Negeri Bali, tentunya sudah bagus sekali yang kami lihat saat ini. Cuma dalam hal ini mungkin saran kami, karena yang namanya industri pariwisata, kita akan bergelut dengan yang namanya para customer dari mancanegara, tentunya perkaya lagi bahasa asing, etika tidak akan bisa lepas, karena kenapa di sana bagaimana para mahasiswa harus bisa berperilaku dan menghormati pada saat mereka menghadapi atau bertemu tamu. Kita menghormati, jadi tentang soft skill. Ya. Tentang IT tentunya, karena di zaman digitalisasi sekarang, teknologi tidak bisa dipungkiri. Ya, kata-kata kita tidak bisa melawan arus teknologi, tapi bisa berselancar dengan arus teknologi tersebut. Arus teknologi akan saya highlight beberapa hal penting. Arus teknologi, soft skill Pak ya, dari bahasa, komunikasi, ini benar-benar hal yang harus dipersiapkan dan dilatih dari sekarang, karena itu yang menjadi bagaimana pelayanan kita nantinya kepada pekerjaan kita ke depan gitu ya, sangat penting. Nah, terakhir nih, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada khususnya Politeknik Negeri Bali yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja nantinya? Ya, untuk Politeknik Negeri Bali tentunya hampir sama yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah saat ini sangat bagus sekali, tapi lebih optimalkan mungkin dari kurikulum, tetap reviewing kurikulum. Ya, harus ada penyempurnaan, mungkin bahasa bukan penyempurnaan tapi reviewing kurikulumnya, sehingga tetap bisa melakukan kompetisi dengan pendidikan vokasi-vokasi lainnya. Ya. Harus kompetitif begitu ya, lebih ditingkatkan lagi baik dari dalam maupun luarnya, agar bisa mempersiapkan diri bersaing, karena lulusannya tidak hanya dari Politeknik Negeri Bali saja, banyak sekali. Iya benar, banyak sekali. Jadi kita harus mempersiapkan diri nih, kita harus sudah aware dengan persaingan kita di luar, karena persaingan itu tidak hanya dari dalam Politeknik, tapi dari luar, dari industri. Betul sekali. Terima kasih atas masukannya. Nah, apa nih harapan Bapak untuk mereka yang sedang berusaha? Baik, untuk para sahabat Politeknik Negeri Bali ataupun yang lagi mencari kerja, ya, jadi tetap optimalkan waktu kalian untuk mengisi, ya, sembari mendapatkan pekerjaan. Ya, tidak ada ilmu yang sia-sia. Ya. Seperti kata suatu perkataan, bangun kejar mimpimu atau lanjutkan tidur Anda untuk melanjutkan mimpi yang tertunda. That's the point, bangun kejar mimpimu. Wah, quotes-nya keren banget. Ini pasti bisa membangunkan niat kita dari sekarang. Aduh, bener banget nih, harus siapin dari sekarang gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas cerita dan inspirasinya hari ini. Semoga bisa memotivasi rekan-rekan kita semua, terutama kepada Sobat PNB tentunya, untuk terus semangat mengejar mimpi di dunia industri. Buat Sobat PNB, jangan lupa follow media sosial Politeknik Negeri Bali untuk info menarik lainnya. Tetap nantikan episode berikutnya hanya Berkaca bersama kita bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ramana Reswari pamit undur diri. Have a nice day everyone.